Padahal kan niatnya orang tua memasukkan anaknya ke pondok pesantren kan supaya ya intinya biar bisa belajar agama, biar bisa lebih beretitude, beradab, berilmu gitu loh. Tapi gara-gara orang-orang kayak gini nih, yang gak ada otak nih, yang bajingan kayak gini nih. Jadi mikirnya orang awam di sana, orang awam-awam yang di luaran sana ini jadi aneh-aneh gitu loh. Jadi ceritanya dua siswi SMP ini dicabuli, dilecehkan oleh teman-temannya, teman laki-lakinya. Nah, pas kejadian itu, dua siswi ini melapor ke kepala sekolahnya. Niatnya mau melaporkan kejadian tersebut. Nah, pas lapor ke kepala sekolahnya, justru malah kepala sekolahnya ini nambahin lagi. Maksudnya tambah melecehkan dua siswi yang melapor tadi. Kan goblok gitu loh. Dengan tetap tetap kita harus speak up. Jangan takut untuk speak up. Ketika kita mendapat pelecehan seksual atau apa, kita jangan takut speak up. Cuman dan terjadi lagi dan terjadi. Jing, pusing gua baca berita-berita kemarin-kemarin nih agak emosi. Jadi saya kemarin baca berita ada sebuah artikel yang kasus Kiai Jember yang Kiai mencabuli 11 santriwatinya dan 4 ustazahnya. Terulang kembali kejadian seperti ini, di mana pemuka-pemuka agama, orang-orang atau oknum-oknum yang berkedok agama melecehkan atau mencabuli santriwatinya. Nggak tahu ya mau ngomong apa, karena udah terlalu sering kejadian kayak gini. Jadi kasusnya ini malah yang laporin, menurut berita yang saya baca, istrinya sendiri gitu loh. Buat bunyainya sip sih, jos, respect sama bunyainya. Jadi istrinya kiainya ini lapor, curiga sama suaminya yang katanya itu setiap malam membawa santriwatinya ke kamar khusus, kamar yang ada fingerprintnya yang bisa diakses oleh kiainya tersebut gitu loh. Masukin malam, keluarnya pagi. Terus setelah istrinya melaporkan kejadian ini ke polisi, awal-awal saya baca berita itu sih masih terduga lah, belum tersangka, tapi terakhir saya baca udah jadi tersangka. Ya alhamdulillah lah ketangkep. Nah, jadi ini gara-gara orang-orang kayak gini nih, orang tua jadi gimana ya, maksudnya bukan orang tua juga sih, orang lain di luar sana itu jadi menganggap Islam itu lebih 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 ekstrim lagi gitu loh. Jadi nama Islam di luar sana di pandangan orang lain ini mungkin beberapa ada yang memandang Islamnya jadi lebih jelek gitu loh, jadi buruk gitu loh. Gara-gara belum orang-orang yang kayak gini nih, yang gak ada otak kayak gini nih. Padahal dimana sebetulnya kan ini backgroundnya kan pondok pesantren gitu loh. Apa ya, maksudnya pondok pesantren itu kan apalagi kental apa, agamanya itu kan harusnya kuat gitu loh. Tapi ya gimana ya, kita nggak bisa jamin juga sih gitu loh. Namanya kan gara-gara kasus-kasus kayak gini kan banyakkan orang tua takut gitu loh, jadi takut mau masukin anaknya ke pondok pesantren. Padahal kan niatnya orang tua memasukkan anaknya ke pondok pesantren kan supaya ya intinya biar bisa belajar agama, biar bisa lebih beretitude, beradab, berilmu gitu loh. Tapi gara-gara orang-orang kayak gini nih, yang gak ada otak nih, yang bajingan kayak gini nih. Jadi
mikirnya orang awam di sana, orang awam-awam yang di luaran sana ini jadi aneh-aneh gitu loh. Jadi kemana-mana pikirannya terhadap, terutama terhadap agama Islam sendiri, terhadap Islamnya sendiri ini, pikiran orang di luaran sana jadi aneh-aneh gitu loh. Jadi makin ya gimana ya, jadi makin kesana kesini lah. Makanya ya saya berharap makanya kepada Majelis Ulama Indonesia kita, Kementerian Agama kita, tolonglah, maksudnya ini gimana ya, kalau bisa kan pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ini dikunjungi lah Pak, maksudnya dikunjungi, dilihat bangunannya, dilihat tempatnya, maksudnya udah layak belum jadi pondok pesantren, dan kalau misalnya layak pun dilihat tempatnya antara santri putra dan santri putrinya ini terpisah jaraknya jauh apa enggak, dan dikasih itulah, maksudnya dikasih pengertian lah, pengasuh-pengasuhnya, ustadz-ustadznya, ustazahnya, semua dikasih masukan, dikasih binaan lah. Jadi minta tolong sama Majelis Ulama Indonesia terutama, karena udah sering kasus-kasus kayak gini terjadi gitu. Sering terjadi kasus-kasus ustadz atau kiai yang mencabuli santrinya, melecehkan santrinya gitu. Jadi ya gimana ya, maksudnya padahal mereka ini kan paham agama lah ya, walaupun ya maksudnya pasti paham agama, cuman menurut saya jadi agama itu untuk kepentingan nafsunya sendiri gitu loh, pelajaran-pelajaran agama yang dia tahu ini untuk kepentingan nafsunya sendiri gitu loh, jadinya maksudnya jadi untuk bukan bukan menyebarkan ilmu yang baik, tapi untuk kepentingan dirinya sendirilah, intinya kayak gitu. Nggak tahu lah, pusing mikir, bukan pusing juga maksudnya terlalu miris lah, kasihan teman apa, anak-anak perempuan sekarang banyak menjadi korban atas kasus-kasus pelecehan atau pencabulan. Makanya, dan untuk orang-orang yang di luar sana mungkin yang melihat atau membaca berita kasus ini, maksudnya ya dianu lagi lah, maksudnya jangan trauma atau jangan takut, maksudnya ya kita tanya ke orang-orang yang lain, pondok-pondok pesantren yang bener-bener bermutu, berkualitas tuh pasti banyak. Enggak, maksudnya pasti itu banyak di Indonesia, banyak. Nah, jangan takut lah untuk orang-orang tua di sana untuk masukkan anaknya ke pesantren. Pas ngeliat berita kayak gini takut, maksudnya jangan sampai ketakutan itu berlebihan lah. Karena saya yakin pasti di Indonesia ini banyak pondok-pondok pesantren yang benar-benar bermutu, yang benar-benar berkualitas, yang bisa benar-benar menjadikan anak itu ya menjadi lebih baik, bisa mengerti agama, bisa mengerti attitude, adab, dan lain-lain. Hanya untuk orang tua di sana jangan takutnya, jangan berlebihan lah, karena ya namanya manusia kan kayak gini, bermacam-macam lah. Dan ada satu lagi kasus kemarin saya baca juga, itu tentang dua siswi, sama kasusnya, sama dua siswi SMP dicabulin juga di daerah Lampung. Kasusnya ini terjadi bulan Desember tahun kemarin, akhir tahun kemarin. Jadi ini kasusnya unik juga, bukan unik sih, maksudnya ini yang banyak orang di luar sana untuk jangan takut untuk speak up mungkin. Bahkan kakak Cinta Laura yang dia terjun di ke, maksudnya dia, Kak Cinta Laura ini kan berhubungan langsung dengan apa, membela lah wanita-wanita yang dilecehkan untuk speak up dan lain-lain. Nah, kasus ini dua siswi SMP ini, jadi ceritanya dua siswi SMP ini dicabuli, dilecehkan oleh teman laki-lakinya. Nah, pas
kejadian itu dua siswi ini melapor ke kepala sekolahnya, niatnya mau melaporkan kejadian tersebut. Nah, pas lapor ke kepala sekolahnya, justru malah kepala sekolahnya ini nambahin lagi, maksudnya tambah melecehkan dua siswi yang melapor tadi. Kan goblok gitu loh. Dengan dalih memeriksa kejadiannya di UKS, dengan dalih memeriksa, suruh membuka pakaiannya dan lain-lain, tapi malah justru tambah dilecehkan, kan tolol gitu loh, tambah. Maksudnya gimana ya? Anjing gitu loh. Niatnya mereka itu mau speak up tapi malah tambah dilecehkan. Nah, ini makanya mungkin ini yang membuat teman-teman kita yang cewek-cewek takut untuk speak up. Ya mungkin kejadiannya ditakutkan jadi kayak gini. Dia niat baik mau speak up, tapi ketika dia speak up ya mungkin dengan orang yang salah sih. Pasti orang yang, makanya dia speak up dengan, ya menurut siswinya tersebut mungkin ketika dia speak up dengan kepala sekolahnya memberitahu dia akan dibantu dan lain-lain, tapi malah sebaliknya gitu loh. Maksudnya tetap kita harus speak up, jangan takut untuk speak up. Ketika kita mendapat pelecehan seksual atau apa, kita jangan takut speak up. Cuman kita kalau mau speak up juga ke tempat yang bener lah, atau melihat orang bisa dipercaya apa tidak. Kalaupun misalnya kita bingung mau takut speak up kemana, mau bilang orang tua takut, mau ke teman takut, dan langsung aja lapor ke pihak yang berwenang atau ke kantor polisi. Insya Allah bapak-bapak polisi kita siap, maksudnya siap membantu lah kalau misalnya kita takut mau speak up sama siapa. Jadi ya inilah, makanya akhir-akhir ini banyak baca artikel atau berita tentang kasus-kasus pelecehan seksual, dan saya salut dengan Kak Cinta Laura yang selama ini dia mau berusaha untuk membantu teman-teman cewek-cewek atau wanita-wanita di Indonesia supaya mau speak up, supaya mau melaporkan kejadian tersebut, karena emang kejadian kayak gitu udah gimana ya, maksudnya menurut agama negara itu emang udah nggak baik lah, ibaratnya emang udah itu pelanggaran gitu loh. Jadi bukannya gimana ya, maksudnya ini untuk kasus-kasus orang yang dilecehkan menjadi korban pelecehan. Ya walaupun kita tidak menganjur, ya tetap saya juga melarang juga orang yang walaupun berhubungan atau berhubungan suami istri tapi belum menikah, dilandaskan dengan dasar suka sama suka, itu ini juga ya saya tidak menyetujui hal tersebut juga gitu loh. Kan ada juga orang yang kayak gitu cuman dengan dasaran suka sama suka, itu juga ya intinya itu juga nggak baik lah. Berhubungan suami istri di luar pernikahan tuh intinya nggak baik juga. Kita juga melarang, saya juga tidak menyetujui hal tersebut. Makanya untuk teman-teman kita terutama laki-laki, makanya jadilah laki-laki yang ya bertanggung jawab, dalam artian bertanggung jawab itu ya melindungi lah, melindungi atau mengayomi dengan cara yang benar gitu. Jangan jadi apa ya, jadi jangan sampai kita melindungi atau mengayomi itu untuk mencari kesempatan gitu. Dalam artian mencari kesempatan tuh hanya menjadi dalih doang gitu loh. Dalihnya mengayomi, melindungi, tapi memanfaatkan ketika ada kesempatan, kan tai juga kayak gitu. Ya intinya akhir-akhir ini agak emosi juga sih baca-baca berita kayak gitu. Gimana ya, maksudnya trauma anak, apalagi yang kasusnya santriwati itu kan, maksudnya masih anak di bawah, ya walaupun ada masih ya anak-anak remaja lah, maksudnya traumanya kan pasti berat gitu loh, dilecehkan apalagi dicabuli kayak gitu kan, anjing memang nggak ada otak orang-orang yang kayak gitu. Ya mungkin itu sih, maksudnya ya tadi sih pesennya, terutama untuk ya tadi untuk majelis ulama supaya meninjau lagi pondok-pondok pesantren di Indonesia, dihimbau lagi pengasuhnya, ustazahnya atau ustadz kiainya,
dikasih masukan dan lain-lain. Dan kemudian tadi untuk teman-teman cewek-cewek kita di Indonesia ini, intinya tetap jangan takut untuk speak up, tapi ketika mau speak up lah ke tempat yang sesuai. Ya itu tadi kantor polisi lah, contohnya kayak gitu. Kalau misalnya kita takut mau speak up atau ngomong sama orang tua, ya udah langsung aja ke kantor polisi mungkin. Atau mungkin ketika ada ini untuk orang tua ya, khususnya ketika ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai ini kejadian, cuman ketika ada anaknya atau apa menjadi korban. Kalau menjadi korban kan pasti ini bukan keinginan anaknya, makanya kan dia menjadi korban, terus dia speak up sama orang tuanya, ya maksudnya orang tuanya tolong juga, maksudnya jangan emosi atau gimana, intinya cari solusinya, langsung lapor ke pihak yang berwajib atau gimana lah, intinya diselesaikan dengan pikiran yang tenang ya. Walaupun susah juga sih kalau denger atau dapat laporan, misalnya anak kita ngelapor kita gini-gini, kita pasti juga shock juga gitu. Cuman ya itu tadi sih, kalau bisa kita ambil dari sisi yang lain gimana baiknya lah. Ya udah, ya mungkin itu doang sih keresahan akhir-akhir ini. Itu sih banyak kasus yang pelecehan itu tai lah ya.